Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan menjelaskan penerapan matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama akan dijelaskan bidang akuntansi, yang dimana akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ahmad Novel. Lalu ada bidang seni yang akan dijelaskan oleh Dimas Ridwana. Lalu ada bidang industri yang akan dijelaskan oleh Disa Ajani. Dan yang terakhir akan ada penjelasan tentang bidang kedokteran yang akan dijelaskan oleh Shalika. Bidang akuntansi. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi non-profit, dan lembaga pemerintah. Kemudian, sebelum kita menghubungkannya, kita harus mengetahui dari pendapat ahli, apakah itu matematika. Matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat representasinya, dengan simbol dan padat. Lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Lalu, pendapat tersebut disampaikan oleh Johnson dan Rising pada tahun 1972. Kemudian ada pendapat pula dari Reis dan kawan-kawan mengatakan bahwa matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola pikir suatu seni, suatu bahasa, suatu alat. Yang dimana hal tersebut dapat digabungkan dengan akuntansi. Nah, ilmu matematika apakah yang memperdalami akuntansi? Hal tersebut dapat dihubungkan dengan statistika. Statistika merupakan metode ilmiah yang mencakup teknik mengumpulkan, mengorganisasikan, mentabulasi, menginterpretasi, menggambarkan, dan menyajikan data dalam bentuk angka-angka. Statistika merupakan suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan data sehingga dapat diperoleh informasi yang berguna. Kemudian, penerapan statistika ini sendiri sering kali digunakan oleh para akuntan. Seperti mereka menggunakan statistika dengan cara menangani dan meringkas atau mengumpulkan hasil perkembangan suatu perusahaan atau keuangan. Jadi misalnya seperti kayak statistika penghasilan dari perusahaan itu sendiri ataupun keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Kemudian profesi akuntan meringkas atau mengumpulkan hasil perkembangan suatu perusahaan atau keuangan, di mana hal tersebut akan menggunakan sepenuhnya cara statistika, di mana mereka akan mengumpulkan datanya lalu mengolahnya dengan cara mengorganisasikannya, mentabulasi, menginterpretasi, menggambarkan dan menyajikan data dengan cara statistika tersebut. Perusahaan akuntan publik menggunakan prosedur pengambilan sampel contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistika ketika melakukan audit terhadap kliennya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa statistika pada perusahaan tersebut sangat berperan penting, bahwa mereka akan mengambil sebuah sampel di mana pengertian statistika itu sendiri kembali lagi akan mengumpulkan dan mengorganisasikan data yang memenuhi kaidah-kaidah statistika tersebut. Kemudian akan dilanjutkan dengan bidang seni. Mari kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Selanjutnya ada penjelasan di bidang seni. Nah, sebelumnya apa sih seni itu? Jadi, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya. Nah, contoh-contoh seni ini ada banyak, seperti seni tari, seni lukisan, seni ukiran, dan seni arsitektur. Kalau kita lihat, memang jarang sekali kita sadar bahwa dalam seni itu terdapat unsur-unsur matematika di dalamnya. Banyak sekali penerapan matematika yang sebetulnya ada pada seni yang kita tidak sadari. Nah, di sini kita akan membahas beberapa di antaranya. Oke, jadi penerapan matematika di bidang seni itu sebetulnya banyak sekali. Tapi yang kita tekankan di sini ada dua pokok bahasan. Yang pertama adalah geometri, yang kedua
adalah golden ratio. Jadi, yang pertama, geometri. Geometri merupakan cabang matematika yang bertujuan untuk mempelajari bentuk-bentuk dalam ruang. Nah, geometri dibagi menjadi beberapa cabang. Contoh-contoh geometri itu ada geometri Euclid, geometri affine, geometri bola, geometri sintetik, dan masih banyak geometri lainnya lagi. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, di gambar yang paling kiri itu merupakan geometri Euclid. Nah, lalu kita lanjut yang kedua, ada golden ratio. Pada saat itu, di Romawi kuno, arsitek, pelukis, pematung, desainer, itu mereka menghasilkan suatu karya yang tidak main-main. Benar-benar ada presisi dan ketepatannya. Salah satunya adalah menggunakan konsep golden ratio ini. Arsitek Romawi yang pertama kali mengenalkan golden ratio ini adalah bernama Vitruvius. Nah, rasio ini tuh sebetulnya dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat serangkaian bentuk yang bisa diulangi sebanyak mungkin dalam sebagian dari karya satu yang sama. Nah, kita bisa lihat di sini ada salah satu contoh dari penerapan golden ratio pada karya seni. Salah satunya yang bisa kita lihat di tengah tersebut ada gambar Pantheon yang merupakan bangunan tua Yunani yang menggunakan golden ratio. Selengkapnya kita akan bahas nanti setelah gambarnya di zoom. Lalu yang ketiga, terakhirnya, kita melihat gambar yang bernama The Birth of Venus. Itu dilukis oleh Sandro Botticelli pada tahun 1482. Nah, bayangkan pada tahun segitu saja sudah ada penerapan matematika pada seni yang bisa kita lihat sebetulnya cukup rumit, namun bisa menghasilkan suatu karya yang sangat harmonis. Nah, pada lukisan The Birth of Venus ini kita bisa melihat bahwa posisi dalam ruang karakter mengikuti rasio dari persegi panjang emas. Nah, jadi mari kita zoom masing-masing gambarnya. Yang pertama, ada geometri. Geometri ini dinamakan geometri Euclid, di mana ini merupakan salah satu geometri Euclid, di mana terdapat dua buah lingkaran yang saling beririsan, dan di tengahnya bisa kita membentuk segitiga sama sisi yang sangat koheren, yang sangat ekuivalen. Lalu beralih ke yang kedua, kita bisa melihat ada gambar Pantheon. Nah, di Pantheon ini kita bisa melihat ada pola persegi panjang dan ada pola effulvente. Nah, jadi persegi panjang ini dan effulvente tersebut dinamakan rasio emas karena kita bisa lihat sendiri kalau di persegi panjangnya terdapat persegi panjang yang paling besar, lalu ada bagian-bagian persegi panjang yang lainnya yang lebih kecil, dan perbandingan antara persegi panjang yang besar dengan yang kecil sehingga semakin kecil itu adalah konstan. Dengan itulah disebutkan sebagai golden ratio. Lalu yang terakhir, kita bisa lihat lukisan salah satu lukisan yang paling terkenal ini, yaitu The Birth of Venus. Nah, pada lukisan The Birth of Venus ini, kita bisa melihat juga terdapat persegi panjang yang masing-masingnya nanti akan semakin kecil, dan semakin kecil. Dan kita bisa lihat juga ada sebagian effulvente di sana. Ada effulvente yang kecil, ada effulvente yang besar. Nah, ini merupakan salah satu penggunaan golden ratio pada objek makhluk hidup seperti yang terlihat pada lukisan tersebut, manusia yang digambarkan sesuai dengan rasio golden ratio atau rasio emas ini. Ya, begitulah salah dua dan beberapa penjelasan mengenai golden ratio, juga geometri. Dan setelah kita melihat penjelasan tersebut, kita menjadi tahu bahwa sebenarnya matematika ini mencakup
capaian yang sangat luas. Bahkan seni yang kita anggap hanya sebagai lukisan, hanya sebagai suatu keharmonisan, hanya sebagai suatu koherensi, sebetulnya mempunyai dasar-dasar konsep-konsep dasar matematika yang sangat mendalam di dalamnya. Ya, sekian penjelasan untuk penerapan seni, penerapan matematika pada bidang seni. Mari kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penerapan matematika dalam bidang industri. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan didistribusinya sebagai kegiatan utama. Menurut Sutrisno, aplikasi matematika dalam bidang industri dapat digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama, ada aplikasi matematika dalam pengembangan dan operasi teknologi dalam suatu industri. Yang kedua, ada aplikasi matematika di dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan proses analisis. Penyelesaian masalah perindustrian. Saat ini, peranan matematika di dalam bidang industri difokuskan kepada perencanaan dan pengendalian di dalam mengembangkan industri di daerah. Aplikasi matematika dalam perencanaan dan pengendalian dapat dikategorikan sesuai dengan model matematika dari masalah optimalisasi yang terjadi. Contoh masalah optimalisasi yang dimodelkan dengan fungsi satu variabel adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimalisasi rata-rata biaya per unit. Sedangkan dalam suatu perusahaan sering dijumpai permasalahan optimalisasi yang bergantung pada lebih dari satu variabel. Untuk permasalahan seperti ini, maka diperlukan fungsi variabel banyak. Contoh masalah optimalisasi yang dapat dimodelkan dengan fungsi variabel banyak adalah keterhubungan antar produk dan permintaan akan suatu produk dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain itu, teknik pemrograman linear dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dalam pengembalian keputusan optimal dalam perencanaan dan pengendalian. Hal ini biasanya digunakan dalam hal yang berkenaan dengan penggunaan sumber-sumber yang terbatas, permintaan akan suatu produk yang terbatas, dan jumlah biaya transportasi yang harus seminimum mungkin. Contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan teknik pemrograman linear adalah menentukan jumlah barang yang harus diproduksi agar hasil penjualan dapat dimaksimalkan dan menggunakan bahan baku yang tidak melebihi persediaan. Masalah lainnya dapat ditemukan di perusahaan adalah optimalisasi biaya transportasi agar pengangkutan barang dapat dilakukan dengan jumlah biaya transportasi seminimum mungkin. Masalah ini juga meliputi biaya penyimpanan barang ketika barang selesai diproduksi, sehingga menentukan jadwal produksi yang akan memenuhi semua permintaan di kemudian hari dengan biaya minimum adalah tujuan dari ini. Selanjutnya, saya, Solika Ayuni, akan menjelaskan mengenai peranan matematika dalam bidang medis. Matematika itu sendiri ada banyak fokus umum dan fokus utamanya. Salah satu bidang yang paling umum digunakan dalam bidang medis ialah bidang matematika statistika. Statistika ini sangat berperan penting terutama dalam rekam medis. Rekam medis yang dimaksud di sini terdiri dari anamnesis, diagnosis, dan juga beberapa terapi. Beberapa fakta medis juga disimpan dalam pembelajaran statistik dan juga untuk epidemiologi. Epidemiologi itu pola penyebaran penyakit. Sedangkan beberapa lainnya untuk hal-hal preventif. Hal tersebut merupakan hal yang penting karena jika ada pasien yang telah memiliki permasalahan yang cukup unik dan spesial, tenaga medis bisa menelaah kembali data-data sebelumnya untuk mengecek jika ada kesamaan dengan penyakit-penyakit atau kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan secara optimal. Data-data tersebut juga memungkinkan peneliti untuk menelaah kembali kasus medis yang sebelumnya itu secara cepat gitu, tanpa melihat kembali berkas-berkas seperti cara kuno. Statistika juga berperan penting untuk validasi tingkat efektivitas obat-obat dalam prosedur medis baru. Nah, di sini tuh selain statistika ada juga berperan penting bidang matematika dalam ilmu onkologi. Apa itu onkologi?
Onkologi adalah istilah medis pada ilmu kedokteran yang khusus untuk menangani diagnosis dan pengobatan kanker. Di sini yang dibutuhkan adalah model matematis ya. Model matematis ini dapat mengetahui pertumbuhan tumor dan kanker. Caranya bagaimana? Mereka terfokus pada tahap spesifik dari perkembangannya. Onkologi matematis saat ini masih terus dikembangkan, masih bisa dikembangkan secara lebih efisien dan secara lebih mendalam lagi. Onkologi matematis ini berkembang dari riset umum hingga aplikasi klinis kanker yang melibatkan pembelahan sel secara signifikan. Sel umum yang normal memiliki tahap hidup serta mati yang dinamakan siklus sel. Disitulah model matematis berperan. Model matematika tersebut dapat melacak pertumbuhan siklus sel yang abnormal, seperti sel kanker. Yang ketiga ada bakteriologi. Ilmu matematika juga berperan dalam bakteriologi masih sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan model matematika. Bakteriologi itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek dari bakteria, contohnya morfologi, ekologi, genetika, dan biokimia. Model matematika bisa digunakan untuk mendeskripsikan secara lebih baik dan memahami reaksi biologis dan kimiawi yang diperlukan untuk membangun dinding sel bakteri tersebut. Contoh model matematika yang telah dibuat untuk bidang bakteriologi adalah model untuk menguji perbedaan dan mengidentifikasi terkait dengan biosintesis dinding bakteri seperti yang disebutkan sebelumnya. Model untuk mendeskripsikan pertumbuhan bakteri Pseudomonas syringae dan model dari komunikasi bakteri dan juga banyak hal lainnya. Nah, di sini juga matematika berperan dalam bidang probabilitas. Probabilitas sangat penting dalam medis. Contohnya untuk estimasi tingkat viabilitas pasien kanker yang sedang melalui pengobatan tertentu, pengobatan yang khusus. Di sini ada fokus umum fungsi matematika dalam dunia medis, yaitu terkait dua hal, yaitu untuk MRI dan CT scan, atau yang bisa diketahui sebagai pemindaian tomografi terkomputasi terkait dengan medical imaging. Medical imaging adalah mengambil gambar dan melihat bagian dalam dari tubuh manusia tanpa harus membuka secara fisik tubuh manusia tersebut. Hal ini menggunakan gambar digital. Gambar digital itu sendiri merupakan kumpulan titik yang dinamakan piksel. Piksel biasanya dilambangkan oleh koordinat x, y. Dan setiap piksel memiliki intensitas cahaya tertentu yang dinamakan gray level, mulai dari putih, abu, hingga hitam. Secara matematis, sebuah gambar putih merupakan fungsi x, y yang ditetapkan ke setiap piksel sesuai dengan gray level yang ada. Salah satu teknologi yang menggunakan hal ini adalah X-ray. Ketika sinar X-ray menembus sebuah objek, detektornya merekam atenuasi dari sinar tersebut melalui jalur X-ray tersebut yang disebabkan oleh penyerapan jaringan oleh X-ray. Detektor tersebut merekam sebuah jalur integral dari fungsi x, y, fx, y yang melambangkan koefisien atenuasi X-ray pada jaringan di titik x, y. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber, dapat kami simpulkan beberapa hal sebagai berikut. Ilmu matematika ternyata memiliki berbagai macam peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang kehidupan yang berkesempatan untuk dibahas pada presentasi kali ini ialah bidang industri, bidang kedokteran, bidang akuntansi, dan bidang kesenian. Dari apa yang dikutip serta disimpulkan kembali oleh kami, terbukti bahwa setiap peranan tersebut merupakan peranan yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan serta pengetahuan sehari-hari. Contohnya seperti pada bidang kedokteran yang memungkinkan adanya CT scan dan medical imaging dengan adanya model matematika. Bidang industri yang memungkinkan untuk mengkalkulasi efisiensi suatu produk atau jasa. Bidang kesenian yang menggunakan matematika untuk geometri dan golden ratio. Dan yang terakhir ialah bidang akuntansi yang sangat membutuhkan statistika matematika. Ilmu pengetahuan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya akan ada banyak penemuan-pertemuan serta alat canggih yang tercipta dengan bantuan maupun berdasar pada ilmu matematika. Sekian penjelasan tentang penerapan matematika di berbagai bidang kehidupan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.